Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direnawati. Kali ini di sini saya bakalan jelasin tentang memori dalam psikologi kognitif. Apa sih pengertian memori? Nah, secara etimologi, kata memori berasal dari bahasa Inggris, yaitu memory. Secara sederhana, memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Secara singkat, memori dapat diartikan sebagai suatu sistem pengolahan informasi. Lalu, fungsi memori apa ya? Nah, fungsi memori itu ada 3. Yang pertama, storage atau menyimpan adalah proses di mana encoding selesai dilakukan, baru dapat melakukan penyimpanan atau retensi. Yang kedua ada encoding, yaitu memasukkan informasi. Adalah proses perubahan informasi ke dalam gelombang-gelombang listrik atau simbol-simbol tertentu yang sama dengan perangkat yang ada pada organisme. Yang ketiga, ada retrieval atau menimbulkan kembali. Adalah pemanggilan kembali informasi yang sudah disimpan di dalam otak. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas jenis-jenis memori. Jadi memori itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, memori sensoris, memori jangka pendek atau short term memory. Yang ketiga, memori jangka panjang atau long term memory. Memori sensoris sendiri yaitu proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu amat pendek. Biasanya disebut juga sebagai penyimpanan indera atau register sensoris yang menyimpan informasi dalam relatif baku, bentuk yang belum diolah untuk waktu yang singkat setelah stimulus fisik tidak lagi tersedia. Sebagai contoh, ketika kita sedang berjalan-jalan beberapa menit, meskipun perhatian tertuju oleh sesuatu yang kita lihat, itu segera terlupakan oleh sesuatu yang lainnya yang menarik perhatian kita, di antara sekian banyak yang ditangkap indera penglihatan. Seperti itu. Memori sensoris itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada sensori motorik visual atau iconic memory, lalu ada memori sensorik audio. Selanjutnya adalah memori jangka pendek atau short term memory. Ini adalah suatu proses penyimpanan memori sementara yang disebut juga sebagai working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Setelah itu bakalan hilang. Lalu ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang yaitu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Nah, ketika kita mengingat nomor telepon, ketika kita hanya membutuhkan saat itu saja, maka itu akan menjadi memori jangka pendek. Tetapi ketika kita terus-terusan mengulang dan menghafalkannya, itu bakalan menjadi memori jangka panjang. Teori-teori dalam memori. Teori dalam memori ada 3. Yang pertama, teori motivate forgetting. Lalu yang kedua, teori retrieval failure. Yang ketiga, lupa karena sebab-sebab fisiologis. Nah, teori yang pertama yaitu, menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan ini akan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam keadaan sadar. Lalu teori retrieval failure yaitu menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali tidak disebabkan tidak adanya penunjuk yang mencukupi dengan demikian. Lalu lupa karena sebab-sebab fisiologis, yaitu para peneliti sependapat bahwa setiap penyimpanan akan diiringi berbagai perubahan fisik di otak. Salah satunya adalah amnesia. Lalu proses-proses memori. Proses memori itu ada encoding dan proses penyimpanan informasi atau storage. Menyimpan informasi atau storage adalah suatu proses mengendapkan informasi yang diterima dalam satu tempat tertentu. Lalu ada proses mengingat kembali atau retrieval.
Proses mengingat kembali adalah suatu proses mencari serta menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali jika dibutuhkan informasi dalam jangka panjang sangat terorganisir. Menurut Hilgard dan kawan-kawan menyebutkan 3 jenis proses mengingat, diantaranya itu recall, yaitu proses mengingat informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapi pada organisme. Lalu recognition, yaitu proses mengingat informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Lalu ada reintegratif, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi satu konsep atau cerita yang cukup kompleks.